Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Finobis dengan NPM 222905104 dari kelas 5C dan fakultas saya Fakultas Farmasi dengan MK Regulasi dan Manajemen PBF. Saya berasal dari Universitas Juniadin Medan. Di sini saya ingin menjelaskan fasilitas distribusi berdasarkan kontrak dalam CDOB. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu CDOB. CDOB adalah cara distribusi obat yang baik. Menurut farmasi adalah pedoman atau prinsip yang mengatur bagaimana produksi obat harus didistribusikan dengan cara yang aman, tepat, dan efisien untuk memastikan kualitas obat tetap terjaga dan memberikan manfaat yang optimal bagi pasien. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek CDOB. Poin pertama itu ada manajemen mutu, poin kedua di situ ada personalita, poin ketiga ada bangunan atau fasilitas, yang keempat ada peralatan, yang kelima ada produksi, yang keenam ada cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Nah, selanjutnya ada poin ketujuh yaitu pengawasan mutu, yang kedelapan ada inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, yang kesembilan keluhan dan penarikan produk, yang ke-10 ada dokumentasi, yang ke-11 kegiatan ahli daya, yang ke-12 kualifikasi dan validasi. Nah, kemudian saya akan membahas prinsip CDOB. Nah, prinsip dasar CDOB atau cara distribusi obat yang baik dalam kontrak distribusi obat persetujuan memastikan bahwa seluruh proses distribusi obat dilakukan sesuai dengan standar dan menjamin mutu, keamanan, dan efikasi obat. Berikut adalah prinsip-prinsip utama. Nah, berikut ada beberapa prinsip CDOB yaitu ada poin pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, tanggung jawab pihak terkait. Yang ketiga, jaminan kualitas dan keamanan obat. Keempat, pelacakan dan penelusuran traceability. Kelima, pelaporan dan dokumentasi. Keenam, pengangkutan dan penyimpanan. Ketujuh, manajemen risiko. Pada produksi terdapat ada jaminan mutu quality assurance. Poinnya yaitu ada produk yang didistribusikan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Terus ada obat yang diterima distributor harus memiliki sertifikat pada pabrik sesuai aturan yang berlaku, seperti izin edar dari BPOM. Selanjutnya tidak ada kontaminasi selama proses distribusi. Nah, yang kedua ada penanganan produk selama distribusi. Selanjutnya ada juga penyimpanan dalam kondisi yang sesuai, misalnya suhu dan kelembapan yang direkomendasikan. Selanjutnya juga ada pengendalian lingkungan gudang yang memenuhi standar farmasi. Nah, selanjutnya juga ada perlakuan khusus untuk produk tertentu seperti cold chain untuk vaksin atau obat rentan rusak. Nah, berikutnya ada ketiga, pelabelan produk. Produk harus memiliki label yang jelas, termasuk nama obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan kondisi penyimpanan. Label tidak boleh rusak atau terhapus selama distribusi. Nah, yang keempat, pengendalian dokumentasi. Seperti catatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran produk harus terdokumentasi dengan baik. Pelacakan lot atau batch tracking untuk memudahkan penarikan atau recall jika diperlukan. Kemudian yang kelima, keamanan produk. Keamanan produk itu mencegah pemalsuan atau pencurian selama distribusi, menghindari campuran tangan dengan produk ilegal. Yang keenam,
ada proses recall atau penarikan obat. Nah, di sini ada mekanisme yang cepat dan efektif jika ditemukan cacat produk atau masalah keamanan obat. Nah, yang ketujuh ada personal yang kompeten. Nah, di sini ada pelatihan bagi personal yang menangani produk farmasi agar memahami CBOB. Nah, selanjutnya di sini ada fasilitas distribusi berdasarkan kontrak meliputi yang pertama ada gudang penyimpanan. Nah, di sini ada kapasitas dan lokasi gudang, persyaratan pengolahan dan keamanan barang. Ada juga sistem inventarisasi. Nah, yang kedua ada transportasi dan logistik. Nah, di sini juga ada jenis transportasi yang digunakan darat, laut, udara. Nah, di sini ada juga frekuensi pengiriman. Nah, yang terakhir ada penanggungan jawab biaya transportasi. Nah, yang ketiga ada jaringan distribusi. Nah, di sini ada wilayah cakupan distribusi. Nah, ada juga hak eksklusivitas distribusi di wilayah tertentu. Nah, yang keempat ada layanan tambahan, pelabelan, pengemasan atau repacking barang. Nah, selanjutnya juga ada layanan pergudangan dan dikombinasi dengan cross-docking. Dan ada juga penerapan teknologi untuk pelacakan barang. Nah, yang kelima ada kompensasi dan pembayaran. Di sini ada skema pembayaran untuk layanan distribusi, ketentuan penalti untuk keterlambatan atau kerusakan barang. Nah, yang keenam ada pengelolaan risiko. Di situ ada juga ada asuransi barang selama proses distribusi. Dan ada juga protokol tanggap darurat. Nah, yang ketujuh ada jaminan kualitas. Selanjutnya ada juga standar layanan distribusi yang disepakati, dan ada juga proses audit atau inspeksi berkala. Nah, yang ke-8 ada durasi atau pembaruan kontrak. Di sini ada juga periode berlaku kontrak dan ketentuan pembaruan atau pemutusan kontrak. Pemberian kontrak ada bertanggung jawab untuk kegiatan yang dikontrakkan. Dan juga ada menilai kompetensi yang diperlukan oleh penerima kontrak. Dan juga melakukan pengawasan terhadap penerima kontrak dalam pelaksanaan tugas yang dikontrak. Dan juga ada pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan pengontrolan atau monitor dan kontrol dalam pengiriman obat melalui alat komunikasi atau GPS. Nah, berikut kesimpulan. Penyimpanan yang tepat, obat harus disimpan dengan memperhatikan kondisi suhu, kelembapan, dan pelindungan dari cahaya serta kontaminasi. Pengaturan stok yang sistematis, penggunaan sistem FIFO, first in, first out, dan pemisahan obat yang sesuai kategori untuk menghindari kesalahan distribusi dan memastikan obat yang lebih dahulu diterima digunakan terlebih dahulu. Keamanan dan pengawasan. Ruang distribusi harus dijaga keamanannya, terutama obat-obat yang sensitif atau terkendali, serta dilengkapi pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan atau kesalahan. Lalu ada aksesibilitas dan kebersihan. Ruang harus mudah diakses oleh petugas distribusi dan selalu dalam keadaan bersih, bebas dari kontaminasi atau kerusakan fisik. Dan juga kepatuhan terhadap regulasi sesuai prosedur distribusi dan penyimpanan harus memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.